Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuin, bunda-bunda dimanapun kalian berada, come back to my channel ya. Di konten Yuin kali ini, Yuin mau jawab request yang banyak sekali di konten Yuin pertama kali yang request Yuin kasih tutorial dong biar anak bisa cepat membaca, biar anak mudah dalam memahami ketika membaca, seperti itu. Awal mula membacanya gimana sih gitu ya. Oke, langsung saja ya ke video. Oke bun, langsung saja nih ya kita ke tutorial yang pertama atau ke tips yang pertama dulu ya. Di sini Yuin ada tips cara agar anak itu biar cepat bisa membaca itu gimana sih? Oke, tips yang pertama yaitu metode belajar berulang kali. Yuin selalu pesan kepada bunda-bunda apapun permasalahannya, entah itu konsentrasi, belum bisa membaca, belum bisa hafal, belum paham, belum masih banyak banget nih ya belumnya. Segala belum itu bisa terjawab kalau metode belajarnya sudah diketahui gitu. Jadi kita bisa memahamkan anak seperti itu ya, kita harus tahu dulu metode belajar apa sih yang pas untuk si anak ini gitu. Dan metode belajar itu beda-beda ya bun, setiap individu atau setiap orang. Yang pastinya kita butuh itu loh, analisa. Kita butuh penelitian. Siapa yang bisa meneliti, siapa yang bisa menganalisa, khususnya orang tua ya, bisa memahami putra-putrinya itu seperti apa, nanti gaya belajarnya bagaimana gitu, kita analisa gitu. Gimana dong Yuin biar bisa mengetahui metode belajar gitu ya. Oke, di konten pertama Yuin dan kedua itu bahas metode belajar. Jadi metode belajar yang mana sih yang pas untuk putra-putrinya? Monggo silahkan dianalisa melalui 3 cara itu ya, atau 3 golongan metode belajar yang pas untuk si anak. Seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui metode belajar nih ya, tips yang kedua yaitu sudah mengenal huruf, setidaknya mengenal ya, oh huruf A itu yang seperti ini toh, oh huruf B itu yang seperti ini toh. Nah, di konten Yuin sebelumnya Yuin juga sudah bahas gimana sih cara mudah mengenalkan huruf kepada si anak dengan metode yang anak sukai, yang anak happy, entah itu dengan menggambar, entah itu dengan gerakan. Nah, di konten Yuin sebelumnya sudah Yuin itu ya kasih cara mudah mengenalkan huruf. Monggo silahkan yang belum lihat langsung disimak baik-baik ya gitu. Nanti di situ kita sambil bernyanyi ayam, bebek gitu, c sambil menggambar. Misalkan sambil gerak ya harus dengan gerakan seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai membuat suara atau hal-hal unik yang mana lebih unik daripada kesibukan si anak itu. Jadinya anak lebih tertarik dengan kita daripada bermainnya saat itu gitu. Oke, dan tips yang ketiga yaitu tidak usah mengeja bun. Nah, di sini Yuin akan beri tutorialnya seperti apa. Nanti langsung Yuin kasih tutorialnya ya seperti apa. Jadi anak tidak usah perlu pakai ba, ca, baca, langsung nanti di situ ada metode yang Yuin langsung jelaskan. Langsung kita ke tutorialnya. Tinining. Oke bun, ini kita memasuki metode yang ketiga ya. Metode yang ketiga yaitu tidak usah dieja. Lah terus gimana dong Yuin? Nah, di sini Yuin sangat menyarankan dan menganjurkan untuk bunda-bunda yang di rumah ya, ketika mengajari anaknya membaca, kita pakai metode yang membaca tanpa mengeja. Nah, di sini Yuin ada sedikit contoh metodenya seperti apa. Misalkan kita contohkan anaknya suka main
mobil-mobilan, keretaan gitu. Kita tuh ajak diskusi si anak, adik mau gambar apa ya gitu. Misalkan si adik nanti gambar, mah aku mau digambarin kereta gitu, oke kita gambar kereta. Sekali lagi sebisanya ya bun, sebenarnya Yuin sendiri juga nggak bisa menggambar ya, tapi kita bisa-bisakan lah, demi apa, demi putra putri kita, seperti itu. Oke, kita itu ya, kita sengaja buat 4 gerbong kereta. Ketika anak di situ nanti mau diganti mobil-mobilan bisa, mau diganti balon bisa, mau diganti tumbuhan bisa, semuanya bisa ya bun. Jadi nanti tergantung si anak itu sendiri. Nah di sini membaca tanpa mengeja, misalkan ini huruf A, ini A, anak sudah tahu ya kalau ini A. Sebentar. Oke. Di sini langsung, yuk dek, yuk kita namai gerbong ini yuk, biar gerbongnya ada namanya gitu. Oke, gerbong 1 kita kasih nama A gitu. Kemudian gerbong 2 kita kasih nama Ba gitu. Gerbong 3 kita kasih nama Ca gitu. Dan gerbong terakhir kita kasih nama Da. Oke, nah di sini kita bisa sambil bernyanyi mengenalkan anak. Naik kereta api tut tut tut, si mamah mau naik gerbong Ca gitu. Ketika anak kita ulang-ulang, Ca yang mana? Yang ini. Kemudian A yang mana? A yang ini. Kemudian Da ini. Nah, di sini kita bisa sudah merangkai kata. Baca. Berarti gerbong 1 sama gerbong 3. Coba gerbong 1 sama gerbong 3 digabungkan, apa namanya? Baca. Seperti itu. Ini perlahan-lahan ya bun. Ini yang Yuin ajari metode ini cukup cepat. Jadi nanti di sini anak bisa mengingat-ingat dari gambar ini tadi, dan gambar itu tadi yang disukai si anak. Mah aku mau gambar itu, apa namanya, mau gambar hewan-hewan gitu. Biarkan anak menggambar. Anaknya gambarannya jelek ya, misalkan gambar bebek gitu ya, gambar bebek, gambarannya nggak bentuk bun, tapi kita tetap puji, wah bagus banget, coba gambar bebek 4 dong gitu. Oke, kita gambar bebek 4. Nah di sini misalkan si anak gambar bebeknya itu ya yang agak gede ya. Kenapa yang agak gede? Karena nanti kita akan kasih nama di dalamnya ya bun ya, kita akan kasih nama di dalamnya, maka bebeknya harus gambar besar gitu, jadi harus ada ruang di dalamnya. Oke, si apa namanya ini, bebeknya kita kasih nama Kalamana. Nah seperti ini, nanti anak akan mengingat-ingat. Coba ini misalkan diulang-ulang dalam sehari, itu diulang-ulang kok sudah bagus, baru kita merangkai kata seperti yang ini. Coba bebek yang nomor 2 sama nomor 3 digabung, lama. Iya, seperti itu. Jadi anak sudah bisa mengeja kata tanpa mereka sadari. Ini yang perlu atau penting banget fungsinya daripada belajar membaca tanpa mengeja seperti ini ya bun. Jadi Yuin menyarankan sekali belajar tanpa mengeja itu lebih baik, karena itu nanti lebih cepat daripada ba, ba, ca, ca. Diulangi, apa ya tadi, anak akan masih berpikir lagi. Tapi kalau kita langsung mengenalkan bahwasanya ini ba, ini ca, ini da, nanti anak akan bisa mengucapkan secara langsung seperti itu. Jadi di metode ketiga ini sangat
penting sekali. Nah, ini banyak sekali ya Bun ya, jualan buku di toko-toko buku banyak sekali. Nanti monggo silahkan Bunda-bunda mencari yang buku belajar tanpa mengeja. Nanti di dalamnya ada seperti ini. Nah, kita target Bun, misalkan anak dalam sehari itu bisa 1 halaman, 2 halaman, seperti itu rutin. Nah, nanti cara pengenalan pemulanya bisa menggunakan seperti ini, gambar. Kemudian penerapannya seperti apa? Penerapannya bisa kita itu ya, merangkai kata seperti ini tadi, merangkai kata sendiri, ataupun kita menggunakan buku yang belajar tanpa mengeja itu tadi. Bisa juga buku belajar tanpa mengeja itu tadi hanya menjadi patokan kita. Misalkan kita tidak hafal ya untuk urutan A, baca, ada, kala, mana, seperti ini nanti seperti apa, lanjutannya next seperti apa, kita bisa melakukan panduan, menggunakan panduannya menggunakan buku itu tadi. Tapi metodenya lebih enak menggunakan yang secara langsung seperti ini. Oke Bunda, jadi ini untuk cara yang ketiga ya, dari belajar membaca. Terima kasih. Oke Bun, demikian tadi itu ya, cara mudah agar anak bisa cepat membaca ya, seperti itu tadi tips-tipsnya dan tutorialnya. Semoga bermanfaat, dan bagi bunda-bunda yang lagi berjuang agar anaknya biar cepat bisa membaca, semoga putra-putrinya segera bisa cepat membaca. Semangat terus ya Bun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, dadah.